Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik, sehingga dengan hidayah tersebut kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka tentunya dengan hidayah Allah ini mari kita sambut dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidayah itu tentunya kita bermohon kepada Allah. Tidak bisa kemudian tiba-tiba hidayah itu datang dengan sendirinya. Sebagaimana ketika kita melaksanakan salah satu sholat wajib misalnya, sholat zuhur 4 rakaat, di situ kita 4 kali mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah supaya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada orang yang bilang misalnya, saya belum dapat hidayah, itu salah, karena hidayah itu harus dijemput, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika saat kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, kita yakini dalam hati kita bahwa kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk beribadah. Tentunya ibadahnya sesuai dengan perintah Allah maupun perintah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ad-Dzariyat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya setiap perilaku kita, setiap tindakan kita nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap pekerjaan, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita mulailah dengan bacaan tasmiyah atau basmalah. Tasmiyah itu artinya ucapan bismillah saja. Kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya kita setiap apa yang kita lakukan menjadi ibadah, maka tentunya mari kita awali dengan bacaan tasmiyah bismillah atau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bismillah itu ada 3 kata, bi, ismun dan Allah. Kenapa kemudian bunyinya bismillah? Karena B itu huruf jar, yang nanti bismi menjadi ismi, alifnya dibuang menjadi bismi. Bismillahi karena ikut jar tadi. Kalau kemudian tidak diawali dengan bi, maka bisa menjadi kata ismun dan seterusnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi ini tidak hanya sekedar maknanya dengan. Kalau kita terjemahkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di dalam kata bi ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kita minta pertolongan kepada Allah.
Yang kedua, kita minta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, supaya pekerjaan kita mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kemudian ada suatu hal yang ternyata tidak barokah dalam kegiatan kita, itu tandanya kita tidak mulai kegiatan kita dengan bacaan Bismillah atau tasmiyah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, ucapan Bismillah ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Yang wajib adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, karena Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, 7 yang diulang-ulang. Jadi Bismillah itu bagian dari Bismillahirrahmanirrahim, bagian dari surat Al-Fatihah dan wajib diucapkan ketika membaca surat Al-Fatihah. Ada yang sunnah itu yang menempel dalam doa-doa keseharian. Contohnya misalnya saat kita masuk rumah, maka doanya Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Masuk rumah, ini nempel, artinya disunahkan untuk membaca doa. Apalagi ketika masuk rumah, barang siapa yang masuk rumah gak baca doa itu, maka dia membiarkan setan masuk ke dalam rumahnya. Sudah berapa kita berkali-kali masuk rumah, sudah masukkan banyak setan dalam rumah kita. Ketika keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, juga dibaca dengan diawali dengan Bismillah. Artinya kita nggak tahu di dalam rumah kita nanti ada bahaya, ada keberkahan. Ketika di jalan ada bahaya atau ada keberkahan, kita nggak tahu. Maka kecuali kita minta tolong kepada Allah dengan diawali dengan bacaan Bismillah. Ini yang sunnah. Masih banyak lagi ketika mau hubungan suami istri, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan dan seterusnya. Ketika mau menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau tidak dibacakan doa itu, maka dianggap sebagai bangkai sembelihannya. Tapi banyak hal yang nempel dalam doa keseharian, yang tentunya ketika kita baca doa itu akan menambahkan keberkahan, kita akan ditolong oleh Allah. Ketika dalam rumah misalnya tadi, kita nggak tahu tiba-tiba ada genteng yang jatuh, atau mungkin ada sesuatu yang jatuh kena mata kita. Tapi atas izin Allah, pertolongan Allah, kemudian akhirnya nggak jadi kena mata kita. Kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diawali dengan Bismillah. Ada keberkahan di dalamnya. Karena barang siapa di sisi lain yang tidak melakukan itu, maka sama dengan terputus. Dari orang yang setiap aktivitasnya yang tidak diawali dengan Bismillah itu terputus. Apa? Terputus dari barokah Rasulullah SAW. Hadirin sama Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu misalnya dalam satu jamuan makan cukup satu orang membaca Bismillah. Walaupun tetap diwajibkan masing-masing membaca Bismillah, maka salah satu saja yang membaca Bismillah. Bahkan ketika minum, Rasulullah mengajarkan untuk minum itu 3 kali nafas. 3 kali nafas itu Bismillah, 1 teguk, 2 teguk, Alhamdulillah. Bernapas dulu, baca Bismillah lagi, 1 teguk, 2 teguk, kemudian selesai, Alhamdulillah, ambil nafas lagi. Baru kemudian baca Bismillah, 1 teguk, 2 teguk, Alhamdulillah, 3 kali nafas. Tapi nafasnya nggak boleh dimasukkan dalam bejana, harus di luar, atau botol tidak boleh, nafasnya di luar. Bahkan ketika lupa minum atau makan mengucapkan Bismillah, maka diperintahkan Rasulullah SAW, Bismillahi awwalu wa akhiru, dan seterusnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada yang mubah, bacaan Bismillah yang mubah. Misalnya ketika kita mau pakai kopiah,
Kopiah ini tidak ada sunnahnya, juga tidak ada apa-apa, memang hanya pantasnya. Nah, masjid pantasnya pakai kopiah. Buat kopiah, buat apa-apa. Hanya pantas budaya. Terus kita ambil bismillah, kemudian kita pakai di kepala kita. Ketika ini dapat ridha Allah, maka akan memberikan keberkahan dalam diri kita. Yang awalnya mungkin jelek karena pakai kopiah menjadi gandeng dan seterusnya. Ketika kita mau pegang HP, bismillah kita pegang, kita mau berbuat sesuatu, maka tentunya akan datang kebaikan karena kita awali dengan bismillah. Kemudian berikutnya bacaan bismillah yang haram. Apa itu? Bacaan yang berlawanan dengan kejelekan. Contoh misalnya di surat At-Taubah, itu tidak ada bismillahnya. Karena isinya At-Taubah itu laknatullah. Tidak mungkin disandingkan dengan Rahman Rahimnya Allah. Akan nggak ada bismillah. Jadi nggak boleh. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ada orang pencuri yang baca bismillah dengan curianku ini, nah nggak nyambung. Maling ngomong bismillah, nggak boleh karena perbuatan jelek. Kebaikan dengan kebaikan. Kata Rahman naqulu hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu. Dan ada bacaan bismillah yang makruh. Tadi misalnya di awal surat At-Taubah itu nggak boleh, haram. Tapi kemudian di tengah-tengah tiba-tiba karena tidak diawali dari awal surat, di tengah-tengah baca bismillah, maka ini hukumnya makruh. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, supaya segala apa yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah, maka mari kita biasakan memulai kegiatan kita dengan bismillah. Contoh masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ketika memakai baju, melepas baju, bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Ini contoh-contoh bahwa ada perintah baik Allah maupun Rasulullah supaya kita membiasakan diri kita untuk diawali dengan kegiatan kita dengan awalan bacaan bismillah, tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim yang disebut dengan basmalah. Terakhir lengkapnya adalah di situ bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Orang yang beriman, orang yang nggak beriman, kepada binatang, kepada tumbuhan, semuanya itu rahmatnya Allah. Tapi rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, yang nanti diberikan saat nanti di alam akhirat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita niatkan ibadah kita ikhlas karena Allah, diawali dengan bismillah, sehingga kita nanti mendapatkan barokah, dan nanti mendapatkan kasih sayang dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keseharian kita beribadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sambung tapi mu'tadil lurus rapatkan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة